Oh, belagak-lagak mendatangi Mbah Priyo supaya kelihatan dekat secara kultural, ditertawakan dan diusir. Oh, di Rawamangun diusir, di berbagai tempat, Bung. Tidak ada tempat, di berbagai tempat. Tidak ada tempat. Tempat bukan tempatnya Ridwan Kamil. Salam Bung, salam dari Youth TV, TV-nya kaum muda, tapi jangan salah, juga TV-nya orang tua, karena di sini ada orang tua. Saya yang paling tua di sini. Berapakah umur saya? 72 tahun. Ada nama Winnie di sini, umurnya baru 35. Winnie baru 35, ada yang lain-lain umurnya sih itu tadi si Rahma itu hanya baru 27 tahun. Jadi lebih muda lagi. Tapi 35 tahun itu usia di mana seseorang belajar tertatih-tatih menemukan pribadinya. Dan ketemu. Ya begitu Bung, dalam urusan psikologi pribadi, psikologi individu. Tapi kalau kita ngomong tentang masyarakat, tentang tokoh Bung, tentang tokoh masyarakat, bukan psikologi macam itu, tapi psikologi sosial. Psikologi sosial itu RK hadir di Jakarta dan ditertawakan. Saya tidak ingin memberi gambaran kepada Anda, belum apa-apa sudah mencerca. Tidak, saya tidak ingin dianggap orang yang mencerca seperti itu, karena saya hadir untuk menampilkan suatu yang kita sebut real profile. Real profilnya siapa? Real profilnya para tokoh. Ya para tokoh, mari kita cek. Jagoannya PDIP, PDI Perjuangan, tidak menurunkan jagoan nomor 1 Bung. Itu jagoan anonim. Ya mohon maaf, ya memang anonim dalam urusan ini, betul-betul anonim. Bung Rano Karno, ya kita kenal itu Sidul. Di Betawi, di negeri Betawi, di Jakarta ini negeri Betawi, Sidul anak Betawi, lalu Sidul sebagai tukang insinyur. Itu bagian dari memori kolektifnya orang Betawi. Memori kolektif itu artinya perkara-perkara orang lain yang begitu hangat, begitu dekat, begitu kita peluk sehangat-hangatnya. Itulah memori kolektif tentang tokoh. Ya keren. Tapi calon gubernurnya Bung tidak punya kenangan semacam itu. Tapi jangan khawatir, beliau 10 tahun menjadi sekretaris. 10 tahun itu lama sekali. Dan 10 tahun itu waktu yang keren untuk mempelajari. Barangkali atasannya, barangkali juga yang paling utama mempelajari karakter dari pekerjaannya. Karakter dari pekerjaannya sekretaris itu ngurusi berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan, komitmen pemimpinnya, komitmen atasannya.
pada tingkat nasional. Beliau ngurusi urusan-urusan tingkat nasional itu sampai tidak dikenal karena beliau bukan artis. Di sini, Bung, di sini kita mesti waspada. Mencari gubernur bukan mencari artis, pun bukan mencari orang yang hanya bisa menimbulkan gelak tawa. Dalam hidup, Bung, ketawa itu pentingnya bukan main. Hidup tanpa ketawa ya kayak apa, Bung? Itu kering kerontang, itu dunia yang penuh dengan ketidaknyamanan. Kering kerontang. Tapi Bung Pramono tidak ingin menampilkan sesuatu yang namanya ketawa. Nggak ada menjadi gubernur tidak mengajak rakyat ketawa. Menjadi gubernur itu mengajak rakyat bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Apa? Yuk, persoalanmu itu apa, Bung? Masyarakat sini, RW, kelurahan, yuk punya masalah itu apa? Niscaya Bung, niscaya, sekali lagi niscaya, itu kelar di tangan Bung Pramono Anung. Karena apa? Karena Pramono Anung nomor 1 orang PDI Perjuangan, nomor 2 pernah menjadi DPR itu parlemen, Bung. Itu orang yang sudah menyerap kehidupan sedalam-dalamnya sampai paham persoalan kapan rakyatnya bernafas lega, kapan rakyatnya bernapas begitu berat karena persoalan-persoalan. Bung Pramono memang bukan pelawak dan tugas utamanya bukan mengajak orang ketawa. Tapi ketika persoalan berat di masyarakat diatasi dengan sikapnya yang begitu friendly. Dia punya watak yang friendly. Friendly itu bersahabat, Bung. Watak bersahabat, mengatasi persoalan dengan sikap persahabatan, di backup oleh wakilnya, Sidul, anak Betawi, Sidul, tukang insinyur. Backupnya itu, niscaya, gembira, Bung, gembira, ini tidak main-main, Bung. Dan ini artinya PDI Perjuangan bukan orang yang gambling, bukan tingkah laku tanpa perhitungan. Menurunkan 2 tokoh itu dengan perhitungan. Anda tahu perhitungannya apa? Perhitungannya bukan rasionalitas, tapi namanya gut feeling. Mbak Mega menggunakan gut feeling. Gut feelingnya sebagai pemimpin. Bung, pemimpin itu senantiasa mengerti kapan menggunakan rasionalitas yang akan tampil agak kering. Rasionalitas itu agak kering dan rasionalitas jangan diabaikan, itu penting, tapi saya harus mengatakan itu agak kering dan munculnya sebagai suatu perhitungan yang penuh kalkulasi, tapi belum tentu kalkulasinya itu mendapat sambutan. Kini dengan gut feelingnya Mbak Mega, ya, namanya gut feeling seorang pemimpin. Gut feeling tentang Bung Pramono Anung, tentang Bung Dul sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Apa yang terjadi, Bung? Keduanya disambut hangat di berbagai tempat. Ini suatu poin. Aku harus mengatakannya, ini strong point dari kehadiran 2 calon pemimpin itu. Di mana-mana disambut
bertepatan dengan momentum lain yang berkebalikan. Itu yang namanya jagonya koalisi. Koalisi besar, koalisi agung, koalisi tak terkalahkan, ditambah plus. Siapakah di balik itu? Oh, itu Simul. Di balik itu Simul. Oh, ambisinya Bung, intinya pada mulanya RK itu dikasih turun ke Jakarta untuk dipasangkan sama sang pisang itu, maunya begitu. Tapi Tuhan tidak tidur, Bung. Tuhan tidak tidur. Entah bagaimana mekanisme terjadinya, bagaimana proses spiritualitasnya. Tiba-tiba MK menurunkan apa yang namanya keputusan MK nomor 60 dan 70. Ambiar semuanya. Jokowi ambiar, melawan dia. Jokowi melawan dengan menggunakan orang-orang Sontoloyo di parlemen. Orang Sontoloyo dipimpin oleh seorang Sontoloyo besar. Namanya Datuk Maringgih. Datuk Maringgih Van Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Datuk Maringgih ku namo. Namo kai jaleh ku Datuk Maringgih. Tapi dia pula yang kemudian tertatih-tatih. Entah karena apa. Tapi di luar sana, di luar gedung parlemen Sontoloyo, rakyat marah, rakyat mengamuk, rakyat berteriak. Coba teruskan sidang itu. Coba kau teruskan untuk membatalkan keputusan MK. Kepalan tinju rakyat seluruh tanah air merupakan ancaman yang mengerikan. Dan ko si Datuk Maringgih ko kasih keputusan indak jadi ko. Sidang ditutui, dado lagi dibuka, Allah kalah lah dianyo. Inyo itu udah kalah. Tertatih-tatih dan pulang ke Gerinda, Bung. Inyo alah takluk jo suara rakyat. Begitu, Bung, rakyat begitu berkuasa. Ini momen apa, Bung? Oh, si Bung Ridwan Kamil itu seorang arsitek, di mana-mana ditertawakan, di mana-mana ditolak. Oh, belaga-laga mendatangi Mbah Priyo supaya kelihatan dekat secara kultural, ditertawakan dan diusir. Oh, di Rawamangun diusir, di berbagai tempat, Bung. Tidak ada tempat, di berbagai tempat, tidak ada tempat. Tempat bukan tempatnya Ridwan Kamil, melainkan itu kelihatannya insya Allah itu tempatnya Bung Rano Karno sebagai wakil gubernur dan Bapak Gubernur dari wakil dari PDI Perjuangan. Keren sekali, Bung. Keren sekali, Bung. Bung Pramono itu tidak main-main. Bung Pramono itu ada senyumnya, tapi senyum itu sering senyum dikulum karena melihat dinamika dalam masyarakat itu memihak kepadanya dan dia bisa tersenyum. Senyum dikulum, tidak perlu bangga-bangga, tidak perlu menampilkan keangkuhan, tidak perlu angkuh. Orang yang berpengalaman, buat apa angkuh? Itulah representasi dari PDI Perjuangan. Itulah wakil PDI Perjuangan, itulah wakil rakyat.
dan ada konsekuensi lainnya. Ini konsekuensi yang getir. Ridwan ditampar di sana sini, itu orang menampar Presiden Mulyono. Yang ditampar Presiden Mulyono, ditampar, kalah dia Bung. Begitulah, begitu Bung, renungan kita dari Youth TV.